Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 238, Tanah Kekacauan. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan tertawa mendengar tawaran Sue Putih yang murah hati. Tidak perlu. Bayangan Lilu muncul di benaknya. Sue Putih terkekeh mendengar reaksi Huang Xiaolong. Aku sudah mendengar ceritamu. Apakah karena gadis yang dibawa pergi oleh Dewa Templar, Lilu? Huang Xiaolong tidak ingin membicarakannya, jadi, mengganti topik, dia bertanya, apakah kamu tahu rumah lelang mana yang menyimpan batu roh kelas 1? Keluarga Xie memiliki jaringan intelijen yang luas dan Xie Putih dapat memiliki beberapa informasi tentang ini. Kau ingin membeli batu roh kelas 1? Xie Putih terkejut. Ia melanjutkan, batu roh kelas 1 sangat langka dan 3 perusahaan teratas di Kekaisaran Duanren kita jarang melelangnya, tetapi aku tahu tempat yang memilikinya. Oh, di mana itu? Minat Huang Xiaolong meningkat. Kota Dosa, Negeri Betlam. Xie Putih merendahkan suaranya saat mengucapkan nama tempat itu. Alis Huang Xiaolong berkerut. Zhao Su pernah bercerita tentang tempat ini kepadanya. Betlam Lands adalah tempat yang paling keras, kacau, rumit, haus darah, dan kejam di Martial Spirit World. Di mana-mana, setiap hari penuh dengan pembunuhan, pencurian, dan moral yang buruk dan rusak. Ada 3 benua utama di dunia roh bela diri: benua angin salju, benua awan bintang, dan benua 10 arah. Satu, dulunya adalah benua Si plus Fang. Selain ketiga benua ini, ada juga banyak tanah berbahaya dan terlarang. Dan negeri Betlam ini terletak di antara benua angin salju dan benua 10 arah, juga reruntuhan medan perang kuno suku Dewa Purba. Wilayah daratannya dipenuhi udara mati yang tebal dan udara iblis. Iklimnya ekstrim, dari daratan es beku yang membentang sejauh 1000 li hingga gumpalan magma yang membakar, lebih panas dari tungku, dan ada dataran tandus yang luas yang tidak dihuni makhluk hidup. Karena karakteristik unik dari Betlam Lands ini, tidak ada satupun dari 3 benua atau kerajaan tetangga yang mau ambil pusing dengan hal itu. Singkatnya, ketiga benua itu lepas tangan dari Betlam Lands. Di tengah semua kekacauan yang jahat, Sin City menang dan berdiri di atas yang lain sebagai wilayah kekuasaan terbesar di Betlam Lands. Huang Xiaolong dan Xie Putih minum sambil berbincang, 3 jam berlalu saat mereka meninggalkan rumah anggur. Di luar pintu masuk, Xie Putih tiba-tiba berkata, sudah lama sejak kita berdua bertanding, bagaimana kalau bertanding? Huang Xiaolong merasa bingung dengan permintaan yang tiba-tiba itu, tetapi dia menolak, lain kali, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Dia takut Xie Putih akan menerima pukulan yang terlalu besar jika kekuatannya saat ini terungkap. Namun, Xie Putih bersikeras dengan keras, tidak mungkin, aku baru saja menerobos ke tahap ketiga Xiantian beberapa hari yang lalu, hari ini aku benar-benar harus bertarung denganmu sebagai balas dendam atas pertempuran kota kekaisaran 3 tahun lalu. Huang Xiaolong menatap Xie Putih dengan serius, haruskah kita benar-benar bertarung? Xie Putih mengangguk dengan sungguh-sungguh, kita pasti harus melakukannya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk sampai ke ruang pertempuran rahasia di Institut Duanren. Institut Duanren membangun 2 jenis panggung pertempuran di dalam areanya, panggung pertempuran terbuka dan ruang pertempuran rahasia. Para siswa diizinkan menggunakan panggung-panggung ini untuk bertarung dengan siswa lain, bagi mereka yang ingin tetap bersikap tenang, ruang pertempuran rahasia adalah pilihan. Keduanya memasuki ruang pertempuran rahasia bersama-sama, namun hanya dalam waktu 10 menit, keduanya terlihat berjalan keluar lagi. Wajah Xie Putih bengkak dengan memar hitam dan hijau serta sedikit pincang dalam langkahnya. Sementara itu, ekspresi aneh terpancar di wajahnya saat ia melirik Huang Xiaolong dari waktu ke waktu. Ia tertekan, frustrasi, dan banyak emosi kompleks yang bercampur menjadi satu. Huang Xiaolong menatap Xie Putih dan berkata, sudah kubilang lain kali, kaulah yang ngotot untuk bertarung. Xie Putih mengumpat dengan sinis, sialan, kau benar-benar berhasil menembus ordo keempat. Sepertinya hampir tidak mungkin aku bisa membalas dendam di masa depan. Setelah memasuki ruang pertempuran rahasia tadi, Huang Xiaolong hanya memperlihatkan kekuatan Xiantian Fourth Order. Meski begitu, Xie Putih dipukuli sampai ia menangis minta ampun dalam waktu 10 menit. Keadaannya hanya bisa digambarkan sebagai menyedihkan, ia bahkan tidak bisa memberikan perlawanan sedikit pun di hadapan Huang Xiaolong. Tahun itu, selama pertempuran kota kekaisaran, Huang Xiaolong mengalahkan Xie Putih dengan kekuatan 1 tingkat lebih rendah, di tingkat pertama Xiantian. Sekarang kekuatan Huang Xiaolong melebihi dirinya, semua impiannya untuk membalas dendam hancur menjadi debu. Mendengar Xie Putih mengaku kekuatannya berada di tingkat Xiantian keempat, Huang Xiaolong tidak mengklarifikasi kesalahpahaman itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu jika Xie Putih tahu yang sebenarnya, dia tidak hanya telah menembus tingkat Xiantian kelima, kekuatannya sebenarnya mendekati puncak tingkat Xiantian kelima akhir, Xie Putih mungkin akan mulai membenturkan kepalanya ke dinding. Aku punya beberapa pil penyembuh luka, kau mau? Huang Xiaolong menyeringai sambil mengeluarkan botol giok kecil dari cincin Asura.
Xie Putih menggerutu saat tangannya terulur untuk mengambil botol itu, tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih lembut? Huang Xiaolong tertawa, kalau begitu aku akan bersikap lebih lembut lain kali. Mendengar ini, Xie Putih menggigil kedinginan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat, lupakan saja, tidak peduli siapa yang akan kuajak bertanding, aku tidak akan mencarimu. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Beberapa saat kemudian, Xie Putih meninggalkan Institut Duanren, sementara Huang Xiaolong berjalan menuju perpustakaan institut. Di pintu masuk perpustakaan, tepat saat Huang Xiaolong ingin masuk, dia dihentikan oleh salah satu siswa yang berjaga. Pustakawan siswa itu menatap Huang Xiaolong dari atas ke bawah sambil berkata, apakah kamu siswa baru? Apakah kamu tidak tahu peraturan institut? Untuk memasuki perpustakaan, semua siswa harus menunjukkan lencana siswa dan mengenakan jubah institut. Alis Huang Xiaolong sedikit mengernyit. Memang, ada peraturan seperti itu di Institut Duanren, namun, dalam keadaan normal, pustakawan mahasiswa tidak akan benar-benar meminta setiap mahasiswa yang memasuki perpustakaan untuk mengenakan jubah dan memamerkan lencana institut. Karena tidak ada yang berani menyamar sebagai mahasiswa Institut Duanren kecuali mereka merasa sudah cukup hidup. Tapi, pustakawan mahasiswa ini tidak mengenaliku. Baru 2 tahun sejak aku meninggalkan institut, Huang Xiaolong menyentuh dagunya saat pikiran ini terlintas di benaknya. Saat ini, saya tidak membawa lencana mahasiswa institut, kata Huang Xiaolong, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, meskipun dia mungkin tidak membawa lencana mahasiswa institut, dia memiliki token emas Duanren dan sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengeluarkannya. Sayangnya, tindakan pustakawan mahasiswa itu lebih cepat. Sambil mencibir, dia berkata, tidak membawa lencana mahasiswa. Bajingan kecil, kurasa kamu sama sekali bukan mahasiswa Institut Duanren. Beraninya kamu menyamar sebagai salah satu mahasiswa Institut Duanren. Huang Xiaolong tercengang mendengar tuduhan itu, senyum kecut muncul di sudut mulutnya. Namun pustakawan mahasiswa itu menjadi lebih berani dan melanjutkan, bajingan kecil, kau benar-benar mencari kematian dengan berani menyamar sebagai mahasiswa Institut Duanren kami. Ayo, kau ikut denganku ke aula hukuman. Tangannya terulur, ingin menangkap Huang Xiaolong. Pustakawan mahasiswa ini tidak tampak lemah, hembusan angin kencang terbentuk saat jari-jarinya menekuk membentuk cakar, mengulurkan tangan. Huang Xiaolong berdiri dengan tenang, menunggu. Ketika tangan pustakawan mahasiswa itu mendekat di hadapannya, Huang Xiaolong mengangkat telapak tangannya dan dengan lembut menekan ke depan, langsung menghancurkan serangan cakar itu. Pustakawan mahasiswa itu merasakan suatu kekuatan yang sangat besar menyerbu ke arahnya, mendorongnya berulang kali hingga ia mencapai sudut. Karena berhasil ditangkis dengan mudah oleh Huang Xiaolong, pustakawan mahasiswa itu terkejut sekaligus marah. Ia mencoba lagi untuk menahan Huang Xiaolong, cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, keluar dengan kekuatan penuh. Tunggu! Teriak Huang Xiaolong. Hal itu diabaikan oleh pustakawan mahasiswa, telapak tangannya terus membidik ke arah Huang Xiaolong, lebih kuat dari sebelumnya, dipenuhi dengan jejak niat membunuh. Melihat hal ini, mata Huang Xiaolong menjadi dingin karena kesabarannya mulai menipis. Ketika pustakawan mahasiswa itu sudah cukup dekat, tubuh Huang Xiaolong bergoyang ke samping, telapak tangannya bergerak keluar dan mendaratkan pukulan telapak tangan di dadanya. Pustakawan mahasiswa itu berteriak, tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Teriakannya menarik perhatian orang lain, langkah kaki yang bergemuruh menyerbu dari segala arah menuju pintu masuk perpustakaan.